Yang pertama, bagaimana cara mengatasi ketergantungan scrolling sosial media padahal kehidupan kita tidak bisa jauh dari sosial media. Yang kedua, tips memotivasi agar tidak mengganggu dan tumakninah ketika beribadah bagi seller yang sangat menggantungkan penjualannya dari sosial media. Tentang yang kedua dulu ya, tentang khusyuk dan tumakninah dalam ibadah. Ibadah itu sebetulnya kuncinya ada di dalam hati kita sebetulnya. Bukan tentang raga kita, tapi tentang hati kita. Kalau hati kita itu riuh, kalau hati kita itu rame, kalau hati kita itu nggak tenang, maka ibadah kita juga susah sekali buat tumakninah dan khusyuk. Walaupun raga kita sehat, walaupun secara fasilitas hidup kita, sajadah kita tebal, ruangannya ber-AC, masjidnya nyaman. Tapi kalau hati kitanya nggak tenang, hati kita itu gelisah, riuh, kita nggak akan tenang juga dalam ibadah. Makanya sepengalaman saya, walaupun saya bukan orang yang sempurna ya, tapi justru karena nggak sempurna saya punya banyak pengalaman distraksi, nggak khusyuk. Jadi saya belajar juga. Ternyata kalau pengen khusyuk dalam ibadah itu kita harus siapin dulu hati kita. Jadi kalau mau beribadah jangan cuma siapin sajadah. Kalau mau sholat tuh jangan cuma siapin sajadah, mukena, sarung, peci. Jangan cuma siapin hal-hal yang sifatnya fisik dan zahir aja. Lebih fokus juga nyiapin hati kita sebelum beribadah. Nyiapin hati itu kayak gimana? Istighfar salah satunya. Karena hati itu nggak akan tenang ketika banyak dosa. Orang yang banyak dosa itu nggak bisa tenang, teman-teman. Nggak mungkin. Orang yang pendosa tuh tenang tuh nggak mungkin. Secara hati ya, bukan secara hidup. Kalau secara hidup bisa aja dia enjoy dan tenang itu beda. Calming, ketenangan itu tuh nggak akan dapat bagi pendosa. Bahkan orang non muslim pun mengakui itu. Kalau dia berbuat jahat, dia ganggu orang lain, dia zalim sama orang lain, dia juga nggak akan dapat ketenangan dalam hidupnya. Mereka mengakui itu. Kalau dalam Islam dosanya nambah, bukan hanya tentang ganggu orang lain, maksiat diam-diam sendiri pun dosa buat kita. Cuman beda makna dosa aja, tapi sama-sama mengakui bahwa dosa itu tidak akan menenangkan. Sehingga cara mencari ketenangan hati itu adalah bersihkan dulu dari dosa-dosanya, banyakin istighfar. Coba kalau pengen, ini ya kata Ali bin Abi Thalib ya, ditanya sama seorang laki-laki, ya Abul Hasan, gimana caranya biar khusyuk sholat tahajud? Panggilan Ali Abul Hasan, wahai Abul Hasan, gimana caranya biar khusyuk sholat tahajud? Kata Ali, tinggalkan dosa di siang hari, Allah akan berikan kamu kenikmatan ibadah di malam hari. Jadi orang yang paling khusyuk ibadah itu bukan orang yang paling tebal sajadahnya, yang paling bagus sarung dan mukenanya. Orang yang paling khusyuk ibadahnya itu orang yang paling sedikit dosanya. Sehingga nasihatnya, tinggalkan dosa di siang hari, maka Allah akan berikan kepada kamu nikmat ibadah di malam hari. Ini Mbak Dewi kalau ditanya tentang biar khusyuk, tumakninah, tenang dalam ibadah, ya kurangin dosa dengan istighfar, dengan meninggalkan. Terus yang pertama pertanyaannya, tips supaya bisa terhindar dari perilaku scrolling tuh gimana ya? Belajar hadir. Sebetulnya ini poin yang ketiga yang tadi saya bilang gak terlalu penting, ternyata penting ya. Belajar hadir. Hadir itu by the way bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, hadir. Karena kita susah bilang ha dan do, jadi hadir. Harusnya hadir. Kabuni hadir. Harusnya gitu, bukan hadir, hadir. Cuman takutnya keselak, ya udahlah, hadir. Apa itu hadir? Hadir itu adalah apa ya bahasa Inggrisnya? Present ya. Saat ini. Arti saat ini tuh kenapa kita sering kedistraksi dan menikmati scrolling? Karena kita nggak pernah enjoy dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita sekarang. Maka coba lakukan sebuah simulasi ya. Simulasinya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu? Lihatlah 5 hal, dengarkan 4 hal, apalagi sentuh 3 hal, cium 1 hal, cium 2 hal, syukuri 1 hal. Itu simulasi untuk present. Jadi life present itu artinya hidup saat ini. Artinya nikmatin apa yang ada di sekitar kita. Real life aja udah. Karena yang real life itu ternyata jauh lebih indah daripada yang ada di konten itu. Itulah kenapa saya agak terobsesi buat olahraga adventurous. Karena saya nggak mau menikmati dunia itu di sini. Saya pengen menikmati dunia itu yang di sini, yang present itu. Makanya saya olahraganya adventurous. Pokoknya hidup itu dinikmatin yang real, jangan yang editan, apalagi AI. Kok bisa ya orang sangat menikmati postingan AI? Padahal yang real lebih indah loh. Bukan nggak boleh, tapi kayaknya kita udah ke distract, merasa udah cukup menikmati yang di sini sampai melupakan yang real ada di sebelah kita. Termasuk tentang keluarga. Udahlah nikmatin aja. Buat yang udah punya anak berbahagialah.
Mereka itu kan qurratu ayun, penyejuk hati kan. Kenapa hati kita nggak sejuk pulang ke rumah? Karena kita nggak present, nggak hadir. Kita pulang ke rumah tetap scrolling. Jadi saya pulang ke rumah, naruh handphone, nikmatin aja anak-anak sambil ngopi. Ngopi, nikmatin. Ini tips banget sih. Ini bukan nasihat tapi life hacks. Tapi itu works, itu berjalan sih dalam kehidupan saya. Allahu a'lam. Kenapa Allah mencatat takdir kita 50.000 tahun sebelum diciptakannya semesta? Apa itu artinya takdir nggak bisa diubah sama sekali? Para ulama sepakat takdir itu ada dua. Ada yang tetap, ada yang berubah. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Ada yang tetap, ada yang berubah. Apa takdir yang tetap? Lahir, mati, jodoh, rezeki, kejadian-kejadian dalam hidup kita tetap. Apa yang berubah? Keadaannya. Mati tetap. Kapan mati, di mana mati, tapi dalam keadaan apa mati? Berubah. Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Berubah. Rezeki tetap. Tapi dalam keadaan apa dapat rezeki itu? Rezeki itu berkah atau enggak berkah? Berubah. Kalau berkah ditambah. Kalau enggak berkah enggak akan ditambah. Jodoh tetap, orangnya nggak akan berubah. Tapi dalam keadaan apa rumah tangga kita berubah. Sakinah atau nggak sakinah. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa. Jadi kejadian, rezeki, jodoh, lahir, mati tetap. Tapi keadaan-keadaannya berubah tergantung kita mau memilih yang mana. Disitulah kita dikasih pilihan. Wahadainahun najdain. Kami berikan mereka dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan mereka, mereka bisa durhaka, bisa juga bertakwa. Imma syakira wa imma kafura. Mereka bisa bersyukur atau bisa kufur. Terserah kita mau memilih yang mana. Dan setiap pilihan itu ada keadaannya. Misalnya rezeki. Rezeki itu tetap. Tapi saya mau dapetin rezeki dengan cara apa? Itu pilihan saya. Kalau saya mau dapatkan rezeki dengan cara ikhtiar yang halal, saya tetap dapat rezeki itu, tapi di dalamnya Allah letakkan keberkahan sehingga ditambah. Tapi kalau saya ikhtiarnya dengan cara haram, judi online, atau enggak ikhtiar sama sekali diam aja, dapat enggak rezeki itu? Dapat, tapi tidak diberikan keberkahan. Rasanya kurang aja, isinya masalah aja, isinya adalah hukuman aja, musibah aja. Walaupun rezekinya sama. Jodoh juga gitu, jodohnya tetap. Tapi dalam keadaan apa kita pengen ketemu? Pacaran atau ta'aruf? Kalau pacaran berarti nanti rumah tangganya bermasalah. Kalau ta'arufnya benar, tapi ta'aruf yang benar ya, bukan ta'aruf pacaran Islami ya. Karena ta'aruf itu dasarnya sebetulnya kayak orang yang riset, assessment, profiling, bukan intimate. Sekarang kan ta'aruf malah dipakai jadi pacaran Islami, bangunin tahajud. Kamu mau dibangunin tahajud enggak? Boleh. Mau jam berapa ya? Mungkin jam 6 ya. Itu masyuruk ya. Itu bukan ta'aruf. Kalau ta'arufnya benar kayak Sayyidah Khadijah, Fatimah, insya Allah sakinah. Jadi ada yang tetap, ada yang berubah. Yang berubah ini juga udah ditakdirkan. Ditakdirkan terus bisa dirubah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan. Dan di sisinya ada kitab takdir. Menghapus dan menetapkan berarti ada yang dirubah. Apa yang dirubah? Takdir yang berubah. Yang tadinya keadaan kita tuh su'ul khotimah, tapi gara-gara kita beramal solih, bertaubat, dirubah sama Allah menjadi husnul khotimah. Yang tadinya rumah tangganya cekcok, gara-gara kita berdoa terus, gara-gara kita memperbaiki diri, jadi sakinah. Yang tadinya rezekinya tuh penuh dengan masalah, jadi berkah. Tergantung amalan. Dan salah satu amalan yang bisa merubah takdir keadaan adalah la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi takdir yang berubah ya, bukan semua takdir. Jangan sampai kalian berdoa berharap tiba-tiba pasangan kalian di rumah ganti orang.
nggak akan berubah, dia tetap dia gitu. Cuman keadaan dia berubah. Yang tadinya dia adalah suami yang galak, tiba-tiba jadi lembut. Yang tadinya dia kelihatan jelek di mata kalian, sekarang tiba-tiba jadi kayak opa-opa Korea. Jadi begitu kalian pulang ke rumah, kalian langsung berubah keadaannya. Gara-gara suami berdoa terus, di rumah istrinya yang tadinya istrinya bawel, sekarang tiba-tiba kalem. Ternyata sakit gigi. Yang tadinya di rumah istrinya itu nuntut aja, sekarang qanaah. Sekarang mulai menerima, sekarang mulai menghargai suami. Yang makasih ya, kamu udah jadi pahlawan buat kami semuanya. Wah, langsung jadi kuat lagi suaminya. Keadaannya yang berubah, bukan orangnya. Jadi jangan pernah berharap, kata Rasul, doa itu bisa merubah takdir. Ya Allah, ganti dong yang di rumah, jangan itu ya Allah. Sebel banget deh sama dia. Nggak bisa, itu takdir tetap. Tapi dia bisa berubah kok. Anak bisa berubah, keluarga bisa berubah, temen yang tadinya jahil, toksik bisa berubah. Keadaan itu bisa berubah.